Shalom, horas marihita saluhutna. Hurian itu hatta, namarpungu dohita nuaing mamuji dohot pasangapon debata, di partanyangata online nuaing, tabongoti ma minggu paupaton dung trinitatis. Nuaing marsadani roha hita marpungu diganup inganat tabe, laho mamuji dohot pasangapon debata. Nuaik pe naing begiota mahata ni debata, namanonahon tuhita marhite topik parhamaranggion di bagasan holong. Saya dipatugu hata ni debatama parhamaranggiota marhite hatana na naing jalota marhite pertanyaan online on. Atong tapuji ma debata, aman ni Tuhan Yesus Kristus, rabdohot tondi parbadia. Hamu amanami inanami dohot sude namarpungu di bagas tabe, tapahibul ma rohatta dohot pikirata, lahu upuji ibana, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maret de mahita sian bukwede nomor 654.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohakku Jehova ninna ibana do, haholongon salileng nileleng na hubahen makaholongi ho, dibahini hutaiti ho marhite-hite denggan basa, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, na somarmula na somarujung, di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasesani dosa, hati goran dohot hanguluan saleleng nileleng na dihami. Asi maroham, lehon mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangunjunan tuhami. Say pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagam, asa jupang hami hasonangan salileng nileleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk dihita di partangyang atas saderion, imana dienet sian 2 Samuel bidusada, mamuka sian ayat 10 bitu sahat tu ayat 20 bitu, marsikat soring mahita majaha. Dungi dia dukon si Daud ma ede adungon, manangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajar honondoi tuhalak Juda, ende andung tarimot tu sior, idama tarsurat doi di bagasan pustaha ini halak na bonar. We ale hamuliau ni Israel, nunga mati tertulang hamu di atas ni akar rubiammu, magoponai tung maragean akka ulu balang. Unang nian di paboa baritai di Gad, unang manian di baritahon di aka alaman ni Askelon, asa unang marlas ni roha aka boru Palestim, unang marolok-olok aka boru ni halak parhulu. Hamu ale dolok Gilboa, say unang manian adong nabur manetek tu hamu, manang udan madabu, manang hauma partumonan, ay disido hadek-dekan ni lobu-lobu ni akka ulu balang bolon, lobu-lobu ni si Saul, hira naso miniahan marhite-hite miak. Naso dumulak nian sior ni si Jonathan, somar tubol sian mudar di aka namaranggian, sian tabo ni aka ulu balang, podang ni si Saul pendang dumulak boti somar tubol. We ale Saul dohot Jonathan, akan hinaholongan jala hasudungan ni roha, tagan dingolu nasida, jala dihamati nasida pe dang sirang nasida, dungoras do nasida sian pidong raja walu, jala gumogo sian singa. Hamu ale boru Israel, tatangi si hamu mani Saul, namaluson tu hamu aka ulo surta, nama bahen pakaian munam marjagar-jagar sian sere. Magoponai tung maragean akka ulu balang di tonga-tonga ni toktangan, nunga tung mate tertulang si Jonathan di atas robiami. Ia ale Jonathan, ale Anggia, mansai marsak rohaku pasari-sari pada dingmi, tung hasudungan ni rohaku si tutu doho, lomoan do rohaku mida holong ni roham diau, asa mida holong ni roha di parokuan. Magoponai tung maragean aka ulu balang, jala mago aka perhobas tuha musuon, ima sahatna, martua ma aka natumangyon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Maret dehita.
asini roh hama di hamu, dohot damai sian debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barita nauli nagabe ojahan ni jamita di pertanian sektor online di Bornginon di enet ma sian 2 Korin bidualu mamuka ma sian ayat pitu sahat rodi ayat 15 tajaha ma marsikat sorin alai songon hasurungam muna di nasaluhut di hapor siaun di hata di parbinotowan di nasa haringgason di pakkaholongi muna di hami naing songonima hasurungam muna nang diulaun asini rohaon dada songon paksa hataki naing ujioku do tahe sitong ni holong ni rohamuna tumimbakon pangkaburjuhon ni akadongan. Ai di boto hamudo asini rohani Tuhan Yesus Kristus nama morahian gabe pugos ala ni hamu asa gabe mamora hamu kinorkon ni pugos nai ondo turgas sianau na patut doi di hamu ai hamu jumolo hian sian na tao ni umpukan nang na patupahon nang na tumahi asa patulus hamu manuaing nang na patupakon asa songon rikot ni ruha laho tumahi songonima na patupahon hobbar tu na dapot ai molo adong rikot ni roha halasonon don dapot dantung salpu sian na dapot anggo saunari di tomu-tomu na lobi na dihamuma na kurang dinasida asa di tomu-tomu nang na lobi na dinasida na hurang dihamu asa gabe dos kobar tu na tersurat si peyop na gudang dang marlobi-lobi jala si peyop nautik dang kurangan ima sahat na mertua do akka na tumangikon hata ni dibata jalan nopkopsa amin amudongan saha porsion na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus didok Tuhan Yesus tu hita na mertua iman naolo manangikon hata ni dibata jala mangulakon di bagasan ngulu siganu pari amudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tahun 1926 berarti sekitar 25 tahun nasalpo markapal kembuna maau sian pelabuhan Tanjung Priuk satu pelabuhan Pantolowan di Palu Sulawesi Tengah inama hinatabo ni kami namar kapal di hitahitihai tiket tu kelas 4 mulu kelas 4 walu halak mai ala 4 puduman bertingkat. Saya tidak saling mengenal. Semua kami 8 orang itu tidak saling mengenal. Tapi kami begitu akrabnya. Tiba-tiba kasih itu muncul di antara kami berdelapan. Tertawa, mengobrol dalam kamar kelas 4 itu. Kalau kami keluar, kami bersama-sama keluar. Kalau kami nongkrong di kafe yang ada di kapal itu selama 3 hari, 3 malam kami sama-sama. Bahkan seakan
tidak takut untuk keluar uang. Karena kami sudah merasakan bersaudara. Betapa nikmatnya memang kalau sebuah persekutuan, sebuah perkumpulan itu memiliki cinta kasih, maka semua berjalan dengan baik. Yang tadinya itu beban, dia menjadi cair, saudaraku. Karena benar-benar kita diikat dengan sebuah persekutuan, kebersamaan, tanpa melihat yang satu lebih hebat, tanpa melihat yang satu lebih kaya. Seakan-akan kita kaya semua. Tidak tahu siapa yang miskin. Karena semua mau untuk mentraktir. Bahkan ada yang lebih sering untuk mentraktir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dalam nats kita ini Rasul Paulus memuji persekutuan jemaat di Korintus. Secara khusus kalau kita baca nanti dari ayat 1, Rasul Paulus memuji kebaikan jemaat di Makedonia. Karena mereka adalah gereja yang kecil, gereja yang miskin, tetapi mereka terkenal sebagai gereja yang kaya karena suka memberi, suka membantu, suka menyumbang. Ya, kadang berbanding terbalik dengan gereja-gereja yang ada di zaman sekarang ini. Gereja besar, tetapi sungkan untuk membantu. Gereja yang besar tidak mau untuk membantu. Bahkan ada, kami juga sedang membangun. Masa kita lagi membangun, kita kemudian menyumbang. Saudaraku, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Makedonia. Itulah sebabnya Rasul Paulus benar-benar memuji mereka. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita ini benar-benar Rasul Paulus memuji mereka dan mengajak jemaat di Korintus yang secara finansial mereka justru lebih kaya daripada jemaat Makedonia. Itu kira-kira kalau di sekitar Cipayung ini, ya dibandingkan HKBP Cipayung Cilangkap, itulah Korintus. Kemudian HKBP Harjamukti, itulah Makedonia. Tapi Harjamukti yang miskin lebih terkenal kebaikannya ketimbang HKBP Cipayung Cilangkap misalnya. Kan begitu. Akhirnya orang mengatakan, wih hebat ya gereja mereka. Kenapa? Mereka begitu gampang untuk menyumbang. Nah, saudaraku, itu pula yang pernah dikatakan oleh Yesus ketika melihat si janda yang miskin. Tapi begitu relanya dia untuk memberikan persembahan. Kalau dihitung dengan nilai nominal itu kecil. Tidak ada apa-apanya dengan persembahan yang diberikan orang lain. Tetapi kalau dihitung dari persentasenya, maka sesungguhnya si janda miskin itu telah memberikan melampaui dari kemampuannya. Kalau dihitung dari persentasenya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu Rasul Paulus mengajak kepada kita, sekaligus menghantarkan kita ke tema hari Minggu. Minggu keempat setelah Trinitatis. Dalam bahasa Batak dikatakan, ayo ciptakan parhamaranggion di bagasan holong. Ayo ciptakan persaudaraan di bagasan kasih, di dalam cinta. Abang adik, kakak beradik,
nabaributo, satu bapak, satu mama. Bisa saja tidak muncul keharmonisan karena tidak tumbuh cinta kasih Yesus di antara mereka. Mereka nampak seperti orang tua berbeda-beda, anak tiri, padahal satu mama dan satu bapak. Tapi mereka tidak nampak persekutuan yang indah. Bahkan justru yang sering muncul ada perseteruan. Kenapa? Karena tidak ada muncul kasih yang dari Yesus itu. Memang seperti apa kasih dari Yesus? Jelas tadi dikatakan, kalau kita baca juga dari ayat 1. Yesus itu sekarang seperti nampaknya orang tak berdaya. Yesus itu nampaknya seperti orang yang tak punya kuasa. Bahkan mungkin ada orang yang mencela, Yesus itu seperti orang bodoh. Dia dicela, dia diam aja. Dia diejek, dia diam aja. Dia difitnah, dia diam aja. Saudaraku, kalaupun Yesus itu nampak seperti bodoh, tapi semuanya supaya manusia itu menjadi pintar. Kalaupun Yesus itu nampak tak berdaya, tapi Yesus ingin membuat manusia supaya kuat, teguh dan kokoh. Bahkan Yesus itu sampai terpuruk, bahkan ia sampai tak berdaya, bahkan Yesus itu bahkan lebih miskin dari orang yang miskin. Tapi tujuannya untuk membuat supaya orang yang percaya kepada Yesus itu menjadi kaya, saudaraku. Di tengah ketidakberdayaannya, disitulah manusia dimampukan untuk menjadi hebat. Itu pula lah yang ditunjukkan oleh seorang janda tua yang miskin, yang disebut si janda yang dari Sarfat itu. Dia tidak berdaya, makanannya tak cukup. Cuma segenggam tepung dan minyak sedikit. Untuk dirinya tak cukup. Ada lagi anaknya satu orang. Boro-boro mau kasih sama Elia. Untuk gue aja kagak cukup. Tapi begitu Elia mengatakan, Tuhan yang memerintahkanku. Di batado namar surau. Apakah tidak ada orang yang lebih mapan ekonominya daripada si janda Sarfat itu? Apakah tidak ada orang yang kaya pada saat itu? Ada, saudaraku. Tapi Allah ingin menyatakan kepada orang banyak, hei orang-orang miskin, jangan perbesar kemiskinanmu di dalam hidupmu, tetapi berbesarlah Allah di dalam hidupmu. Akan kubuat kau menjadi hebat. Berikan apa yang kau punya. Begitu dikatakan Tuhan yang menyuruhku, ia pun bergegas pergi mengolah tepung yang segenggam itu untuk diberikan makan kepada Elia. Ternyata masih bisa dimakan oleh si janda, masih bisa dimakan oleh anaknya, bahkan masih ada sisa untuk disimpan untuk besok, untuk lusa, bahkan untuk 3 hari kemudian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, kalau mau mencari orang kaya, jangan lihat rumahnya mewah. Kalau mau mencari orang kaya, jangan lihat kendaraannya gonta-ganti setiap hari. Besok Fortuner, besok lagi mobilnya sudah ganti lagi dengan ras barangkali. Besoknya lagi sudah ganti dengan merek yang lain barangkali. Jangan lihat orang kaya itu dari kendaraannya yang lebih dari satu. Jangan lihat orang kaya itu dari tampilannya, dari pakaiannya, dari kalungnya, dari gelangnya, dari jam tangannya. Tapi Nats ini mau melihat, lihatlah orang kaya kalau dia mau memberi. Sekalipun kau miskin, secara materi kecilnya milikmu, tapi kalau kau mau memberi, engkaulah orang kaya. Hei orang-orang kaya, kalau kau pelit, sesungguhnya engkaulah orang miskin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus jelas membanggakan jemaat di Makedonia. Udah miskin,
banyak tantangan, tapi mereka mau menyumbang, saudaraku. Itulah kehebatan kalau orang mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu bersumber daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya juga Tuhan Yesus mengatakan, ayo semakin engkau memberi, maka semakin dilipat gandakan berkat-berkat itu. Tetapi harus memberi dengan sukarela, harus memberikan dengan tulus. Jangan memberi supaya namamu tersohor. Jangan memberi supaya namamu dimegahkan. Itu pun salah. Kalau mau memberi, berilah dengan sukacita tanpa ada maksud lain supaya namamu dielu-elukan. Tapi biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang akan dielu-elukan seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini. Tuhan yang membuat semuanya itu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 9. Luar biasa kan, saudaraku? Luar biasa. Saya juga kadang kalau ada temanku pendeta mentraktir aku, ayo bang ngopi kita bang. Padahal dia melayani di gereja yang lebih kecil dari Cipayung Cilangkap, terpukul aku. Aduh, dia pula yang ngajak ya. Mestinya aku yang ngajak dia, tapi oke lah, diam-diam ku bayar. Seperti itu. Tapi ada orang saudaraku tak mau tahu yang lebih rendah ekonominya, bangga dia. Mantap puate. Udah bah, saya pasu-pasu Tuhan mau teh. Luar biasa doa burjum. Bangga dia saudaraku. Padahal sebenarnya justru yang dilakukan yang miskin itu ingin menegur dia. Kan begitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan itu juga. Saudaraku, Rasul Paulus sungguh luar biasa, dia memuji jemaat yang ada di Korintus. Sehingga dengan demikian saudaraku, ketika Rasul Paulus memberikan contoh, lihatlah jemaat Makedonia itu, maka jemaat di Korintus pun terpukul dan terbuka mereka. Ayo, ternyata kekayaan itu ada pada Tuhan Yesus. Ayo, kalau kita mau memberi, suatu ketika bisa saja kita terpuruk, orang lain yang akan memberikan kepada kita. Dan itu juga saudaraku yang dimunculkan dalam nats kita pada hari ini. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak juga kekurangan. Ada ungkapan orang Batak, mulu gudang cukup. Ya mulu gudang cukup, otik pe cukup, mulu gudang lobi, otik pe lobi. Atau bisa mulu gudang cukup, mulu otik lobi. Seperti itu saudaraku, bisa. Pada akhirnya tidak akan pernah kekurangan asalkan semua dilakukan dengan pengucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Dan ini juga yang dikatakan kepada orang-orang di Korintus. Hei jemaat di Korintus, bahwa sesungguhnya secara ekonomi kehidupanmu mapan di atas rata-rata atau menengah ke atas. Maka Rasul Paulus mengatakan, dengan kelebihanmu, ayo harus bisa mencukupkan mereka yang sedang kekurangan itu. Agar kelebihan mereka nanti akan mencukupkan kekuranganmu suatu ketika. Itulah saudaraku, boleh saja yang kaya dengan uang itu suatu ketika mereka akan kekurangan dalam hal lain. Katakanlah bukan soal uang, tapi semua itu saling membutuhkan saudaraku, saling menutupi dan lain sebagainya. Oleh karenanya ayo hiduplah di dalam kasih
setia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ciptakan persekutuan itu dengan didasari pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, perjalanan dengan kapal penumpang Pelni, kapal Kerinci atau Kambuna pada saat itu, tak terasa saudaraku kami sampai di pelabuhan Pantoloan. Karena saya dulu kan sekolah SMA di kota Palu dan kemudian di Luwuk, Sulawesi Tengah. Tanpa terasa, padahal perjalanannya panjang saudaraku, tanpa terasa karena kita hidup di tengah kasih yang luar biasa itu. Ayo, mari kita ciptakan persaudaraan yang diikat oleh kasih Yesus itu. Pandemi COVID-19 jangan sampai memporak-porandakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Sekalipun COVID-19 ini semakin merebak di mana-mana, jangan sampai itu mematikan semangat kita untuk bersekutu di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita harus tetap bangkit. Jangan pernah terpuruk saudaraku. Sama seperti jemaat di Makedonia ini. Mereka miskin, mereka gereja kecil, mereka banyak tantangan, mereka banyak penderitaan. Tetapi semangat Yesus yang sudah menyelamatkan mereka itu membuat mereka tetap bangkit dan menyatakan mereka tidak kecil, mereka tidak kekurangan, mereka tidak miskin. Karena bagi mereka hidup bersama Yesus harus memiliki nilai plus. Kita juga tentu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memiliki nilai plus. Ketika orang banyak ketakutan, ketika orang banyak stres, ketika orang banyak putus asa menghadapi tantangan yang ada termasuk pandemi COVID-19, orang-orang Kristen harus menghadapinya dengan keteguhan iman. Karena biar bagaimanapun Yesus itu sudah memenangkan kita dari perseteruan kita dengan kuasa dunia itu. Yesus sudah menarik kita dari keterpurukan itu untuk kemudian membangkitkan kita sebagai pemenang. Jangan biarkan ketakutanmu menguasai dirimu. Tetapi marilah kemenangan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Marilah kita ciptakan persekutuan di dalam Yesus ini. Kemudian untuk membungkam, bahkan menaklukkan rasa takut yang ada. Sehingga ketika kita diminta, ayo yang abang beradik, ayo yang kakak beradik, ayo yang satu gereja, ayo yang satu persautaan, ayo yang satu kantor. Hiduplah dengan rukun karena Tuhan sudah memberikan sukacita, kedamaian kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Pada malam ini Tuhan, terima kasih kami memberikan waktu untuk mengikuti pertanyaan ibadah keluarga secara online. Biarlah Tuhan di tengah kejenuhan kami, di tengah kelelahan kami, di tengah ketakutan kami, karena banyak tantangan yang kami hadapi termasuk pandemi COVID-19 yang terus merebak. Tolong Tuhan agar semangat hidup kami tetap tinggi, semangat bersekutu kami tetap tinggi. Sama seperti jemaat di Makedonia, kecil, miskin, bahkan banyak tantangan. Tetapi mereka mampu bangkit untuk menyatakan mereka hebat di dalam Yesus, bahkan mau menyumbang. Itu sebagai pukulan kepada jemaat di Korintus yang sesungguhnya lebih hebat. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong dan memberkati kami semua. Tolong kami Tuhan untuk dapat hidup bersekutu di dalam kasih yang dari Yesus itu. Supaya dengan demikian Tuhan, kami akan bersama-sama hidup saling menolong, saling tolong menolong, saling kasih mengasihi. Supaya beban yang satu diringankan oleh yang lain. Supaya duka yang lain diringankan oleh yang lain. Supaya dengan demikian Tuhan, maka kami akan merasakan sukacita yang luar biasa. Tuhan yang di surga, berikan kepada kami juga semangat untuk tetap hidup dan disiplin di dalam melakukan peraturan protokol kesehatan
mereka yang sedang sakit karena apapun, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Dokter, para medis yang menangani tubuh mereka, berikan Tuhan kelembutan yang dari Tuhan. Supaya dengan demikian Tuhan setiap jamahan mereka akan memberikan kesejukan, ketenangan kepada para pasien, orang-orang yang sakit. Supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Allah, yang berduka Tuhan berikan kepada mereka penghiburan. Yang lemah Tuhan berikan kepada mereka Tuhan kekuatan. Kepada mereka Tuhan yang menderita, Tuhan memberikan kepada mereka Tuhan sukacita. Kepada mereka yang menangis, Tuhan buat mereka menjadi tertawa. Karena kami yakin hidup dan bersekutu dengan-Mu, kami mampu untuk dapat hidup dengan penuh sukacita sekalipun banyak tantangan. Kami serahkan Tuhan istirahat kami malam ini, biar Tuhan yang memberkati, melindungi. Tuhan bangunkan kami besok, kami boleh melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan Tuhan doa kami ini dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 792 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita di rumah masing-masing. Mahita madok tangi yang napinudakon ni Tuhan Yesus Tuhita. Ale amanami na di banwa gicang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma haracawmo.
Saya saut malomo ni roham di banua tuangon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan nomor dosa tu kami. Unang kami tugi untuk pangujunan. Palua maha misian pangago. Ay kodo na puna haracaon. Dohot haguguon. Rodi hasangapon saliling nileleng na. Amin. Saya didongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsauran itu diperbedia ma hamu. Amin. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita boleh mengikuti pertanyaan atau ibadah keluarga secara online pada malam ini. Biarlah ibadah kita tadi benar-benar menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi sukacita bagi kita. Kami tetap ingatkan kepada semua kita untuk tetap disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jaga jarak, jauhi kerumunan selama kita berada di luar rumah. Saya Pendeta Lundu HM Simanjuntak, Sintuana Hason Sinaga, pemusik, songleader, soundman, dan multimedia, mengucapkan kepada kita semua, Horas, salam sehat.